Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, dalam video ini kelompok kami akan membahas indikator akhlak. Sebelum masuk pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 4. Yang pertama ada Isum dengan nomor induk 12 18 03 0095. Yang kedua ada Lutfiana Awalunisa dengan nomor induk mahasiswa 12 18 03 01 04. Dan yang ketiga saya sendiri Nabila Nurfala Taufik dengan nomor induk mahasiswa 12 18 03 01 35. Dalam isi pembahasan ini kami akan membahas tentang akhlak yang baik dan buruk menurut perspektif Islam, menurut perspektif filsafat, dan menurut perspektif budaya. Akhlak yang baik dan buruk menurut Islam. Pengertian baik dan buruk dari segi bahasa adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Lois Ma'ruf dalam kitabnya Munjid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Baik atau menyenangkan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang mulia, bermanfaat, menyenangkan, dan menyenangkan bagi manusia. Definisi yang berkesan tersebut antropsentris, yaitu memusat dan bertolak dari sesuatu yang menguntungkan dan membahagiakan, baik sesuatu yang bermanfaat dan menyenangkan untuk dikerjakan atau dikehendaki. Sesuatu yang baik dan menyenangkan. Yang baik adalah yang memenuhi hasrat dasar manusia. Dalam bahasa Arab, yang buruk itu dikenal dengan istilah syarr dan diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti yang seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai. Dalam beberapa kamus ensiklopedia dihimpun pengertian buruk sebagai berikut. Rusak atau tidak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, jelek, perbuatan yang tidak sopan, kurang terbuka, jahat, dan tidak menyenangkan. Segala yang tercela, lawan baik, lawan pantas, lawan bagus yang bertentangan dengan norma-norma agama, adat istiadat di masyarakat yang berlaku. Baik dan buruk merupakan sifat yang selamanya akan menempel pada suatu benda terlepas apakah benda itu mati atau hidup. Setiap ada pengertian baik, ada pula pengertian buruk. Dalam definisi baik dan buruk, setiap orang pasti berbeda-beda, sebab sumber penentu baik dan buruk yaitu Tuhan dan manusia, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Dari beberapa hal di atas, pengertian baik dan buruk itu karena tergantung pada penilaian masing-masing. Dengan demikian, penilaian terhadap masing-masing hal tersebut bersifat buruk karena menurut definisi individu yang menilainya. B. Penentuan baik dan buruk. 1. Aliran naturalisme, aliran hedonisme, aliran eudaimonisme, aliran pragmatis, aliran kapitalisme, aliran idealisme, aliran eksistensialisme, aliran utilitarisme, aliran deontologi, aliran teologi. Konsep baik dan buruk. Konsep baik dalam Islam merupakan suatu keinginan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Fitrah manusia adalah berakhlak mulia. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berakhlak baik, insya Allah hidup kita selamat dengan dasar iman yang kuat, teguh dan beramal sholih yang tepat, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 29, yang artinya orang-orang yang percaya dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tepat kembali yang baik. Dalam konsep ini Rasulullah SAW bersabda,
Bertakwalah kepada Allah dalam perlakuanmu terhadap binatang, kendarailah dan beri makan dengan baik. Demikian bahwa akhlak al-karimah dalam Islam memperhatikan secara komprehensif, menyeluruh, mencakup seluruh makhluk yang diciptakan. Dasar akhlak Islam jauh lebih sempurna. Ia hubungan dengan manusia, hubungan dengan binatang, tumbuhan, udara, alam, dan kepada Tuhan. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, seseorang harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis dalam berakhlak, seperti mencontohkan orang-orang terdahulu seperti Nabi Muhammad SAW. Akhlak baik dan buruk menurut filsafat. Pandangan-pandangan tentang akhlak dalam kajian filsafat melahirkan berbagai aliran yang kemudian digolongkan pada aliran etika dalam filsafat atau filsafat etika yang paradigmanya didasarkan pada aksiologi dalam filsafat. Filsafat sebagai induk pemikiran ilmiah selalu berada di belakang setiap kemajuan suatu peradaban. Langkah pertamanya dinilai ketika manusia menemukan tata cara belajar melalui trial and error. Cara ini membimbing manusia pada kemampuan menentukan pengetahuan ilmiah yang melibatkan observasi dan eksperimen. Misalnya adalah filsuf yang menentang sofistik dengan mengatakan bahwa benar dan baik adalah nilai objektif yang harus dijunjung tinggi. Semua orang, ia seorang filsuf yang jujur dan berani mengatakan kebenaran meskipun ia harus membunuh dirinya sendiri. Pandangan tersebut mengesankan keyakinan Aristoteles tentang keberadaan kebenaran yang paling hakiki, berada di luar segala sesuatu yang empirik dan fisik. Oleh sebab itu, kebenaran yang harus dicari adalah kebenaran metafisik yang mengadakan sesuatu yang ada sifatnya sementara. Dengan demikian, ajaran akhlak, filosofinya seperti ajaran yang memberikan hikmah tentang adanya kekuasaan yang maha mutlak. Pengaruh tradisi empiri rasional yang dibangun Aristoteles dan diawali oleh para gurunya di Yunani telah mengubah dunia mistik menjadi dunia ilmu. Namun, proses itu tidak lama bertahan. Penalaran mistik kembali mengalahkan penalaran ilmiah yang telah susah payah dikerjakan oleh filsuf besar Yunani. Setelah kematian Aristoteles, filsafat Yunani kuno kembali menjadi ajaran praktis dan mistik. Ajaran mistik terlihat dari ajaran Stoa, Epicurus, dan Plotinus. Pudarnya kekuasaan Romawi menjadi isyarat datangnya tahap baru. Filsafat dan ilmu harus mengabdi pada agama semakin tampak dan nyata. Biara tidak saja menjadi tempat aktivitas agama, tetapi menjadi pusat kegiatan intelektual. Ilmu pengetahuan dihubungkan dengan kitab suci umat Kristiani dalam bentuk hubungan histori scientific progress, sejarah perkembangan ilmu, tidak pada sosial psikologinya. Elastisitas ilmu pengetahuan menjadi tidak tampak, bahkan hilang sama sekali. Ilmu pengetahuan terikat oleh doktrin agama yang bersifat tertutup dan jauh dari karakter dialogis. Kondisi ajaran Kristiani yang menetapkan kitab suci dengan ilmu dalam proses tersebut akan menjadi catatan penting, bukan saja hanya bagi masyarakat Kristen sesudahnya, tetapi yang paling menarik justru bagi masyarakat dan komunitas lain seperti Islam. Masyarakat agama terakhir ini merespon hubungan agama dan ilmu dalam bentuk hubungan yang tidak history of scientific progress, tetapi keduanya hubungan dalam bentuk sosial psikologi atau psikolog sosial. Bentuk hubungan seperti yang diperagakan masyarakat Kristen dicatat sejarah-sejarah telah melahirkan sejumlah kerugian. Di antaranya terjadi pertentangan antara keilmuan dengan kajian keagamaan. Akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan menentukan doktrin, agama, dan ilmuwan merupakan para penentang agama yang harus disingkirkan. Agama Kristen mengharuskan masyarakat bermoral mengikuti ajaran Kristen.
gereja sebagai pusat kebenaran dan pembentuk keharusan berakhlak. Secara filosofis, indikator akhlak dalam perspektif filsafat tertuju pada kebenaran agama yang dalam hal ini Kristen telah memenangkan dunianya sebagai dunia moralitas gerejani yang absolut pada masa itu. Selanjutnya ada akhlak yang baik dan buruk menurut perspektif budaya. Budaya itu sendiri berasal dari kata budi yang artinya akal dan daya yang artinya kekuatan. Jadi, budaya itu diartikan sebagai kekuatan akal. Potensi akal terwujud dalam bentuk kehendak berpikir, berkarya, dan mengembangkan karya ciptanya. Kebudayaan sebagai sistem hidup dalam arti cara manusia mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, akhlak yang baik dan buruk dalam perspektif kebudayaan adalah dengan melihat dan meneliti cara kerja dan cara berpikir manusia untuk mengembangkan kehidupannya dari generasi ke generasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pola interaksi berpangkal pada motivasi individunya masing-masing. Dengan begitu, pengamatan pada individu sebagai pelaku atau aktor tindakan sangat penting dalam mengkaji akhlak berbudaya. Selebihnya, teori ini mencermati secara mendalam terhadap tindakan individu yang berhubungan dengan individu lainnya, yang pada asalnya setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda. Kebutuhan individu terpenuhi oleh adanya interaksi, timbal balik, dan fungsional yang berlangsung lama. Interaksi yang berjalan lama akan menguatkan pertahanan budaya kolektif sehingga kemungkinan besar menjelma menjadi kultur khas, masyarakat khas, perilaku khas, dan terinstitusikan jika perilaku yang bersangkutan telah mendarah daging. Dengan pemahaman teoritik tersebut, indikator akhlak yang terpuji atau tercela menurut kebudayaan sifatnya sangat relatif karena sistem normatif yang dijadikan standar baik dan buruk adalah tradisi yang telah terlembagakan. Akan tetapi, tradisi normatif dapat berasal dari berbagai sumber yaitu agama, legenda, mitos, filsafat, dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dibahas kelompok kami yaitu baik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan luhur, bermartabat, menyenangkan, disukai manusia, dan memiliki tujuan yang baik. Sedangkan buruk adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang rendah, hina, menyusahkan, dibenci manusia, dan tidak mempunyai tujuan yang baik. Ukuran baik dan buruk dalam ilmu akhlak antara lain ada istiadat, nurani, rasio, pandangan, individu, dan norma agama. Aliran-aliran baik buruk pada masa itu antara lain hedonisme, eudaimonisme, utilitarisme, intuitionisme, naturalisme, dialogis, deontologi, pragmatisme, dan eksistensialisme. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.